فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarh Kitab al-Ilm min Sahih al-Bukhari. Sekarang kita masih berada pada halaman 57 bagian atas itu, mengenai keadaan orang yang menyerupai orang-orang ahlu kitab. Sampai-sampai ada sebagian salaf mengatakan man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun minan nasara. Artinya barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, maka di dalam terdapat keserupaan terhadap orang-orang Yahud. Karena ulama, alim, ilmu ada. Sedangkan orang Yahud, mereka orang-orang yang berilmu. Hanya saja mereka tidak mengamalkan ilmunya. Nah, itu unsur keserupaannya. Kemudian berikutnya, dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahlu ibadah kita, maka di dalamnya terdapat keserupaan terhadap orang-orang Nasara. Dari sisi mana keserupaannya? Dari sisi orang-orang Nasara, mereka secara global semangat ibadah. Waktu itu ma'ruf, dikenal ya, tapi ibadahnya tanpa ilmu. Paham ya? Jadi kalau orang beribadah hanya mengandalkan rasa semangat, kemudian indahnya suatu amalan, itu kurang. Tapi perlu diukur ibadah yang dia lakukan itu ada enggak tuntunannya? Satu. Kemudian ikhlas enggak ketika dia beribadah? Dua. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Mafhum? Sehingga dengan pernyataan para salaf tersebut kita ambil kesimpulan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mereka lah seharusnya yang benar-benar menerapkan dua perkara, al-ilm wal amal. Al-ilm wal amal. Jadi berilmu kemudian beramal. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah wa ma dzalika illa li'annahu ma min ahadin minal yahud illa a'tahu Allahu ilman min at-Taurat allati maddahahu Allah azza wa jalla biqaulih fiha hudaw wan nur. Hal tersebut kata beliau tidak lain kecuali dikarenakan tidaklah ada seorang pun dari kalangan Yahud melainkan apa? Allah Taala berikan kepadanya ilmu dari Taurat. Jadi nabi-nabi sebelum mereka, nabi-nabi yang diturunkan di tengah-tengah mereka itu sudah ada kitabnya itu loh. Sudah mengajarkan kebenaran, mengajarkan ilmu. Hanya saja mereka-mereka ini berpaling gitu ya. Nah, kita lihat yang Allah Taala telah memuji Taurat tersebut dengan ucapannya fiha hudaw wan nur. Di dalamnya terdapat petunjuk dan juga cahaya. Laqad a'tahumullahu ilman fa'alimuh. Dan sungguh Allah telah berikan kepada orang-orang Yahud ilmu, kemudian mereka mengilmui. Walakin harrafu wa ghayyaru wa baddalu fi nususit Taurat. Ini kurang ajarnya mereka lihat ini. Akan tetapi mereka justru harrafu wa harrafu, mengubah, wa ghayyaru, mengubah lagi, wa baddalu, mengganti. Mengganti apa? Mengubah apa? Mengganti dan mengubah nas-nas yang ada dalam Taurat. Antum ingat kisahnya orang Yahudi yang waktu itu berzina? Seorang Yahudi berzina dengan Yahudiyah, kemudian ingin ditegakkan qisas, rajam, ditegakkan rajam. Akhirnya datanglah mereka berdua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta diadili
minta ditegakkan hukum. Rasulullah tanya dulu, apa yang kalian jumpai di dalam kitab kalian? Mereka bagaimana? Langsung menunjukkan secara jujur atau berbohong mereka? Berbohong, berdusta kata mereka. Adapun dalam ajaran kitab kami, orang yang berzina itu hanya apa? Dicoreng-coreng, dicoret-coret mukanya, kemudian dibawa keliling ke kampung-kampung. Semakna itu. Akhirnya di situ ada mantan ulamanya orang Yahudi, siapa? Abdullah bin Salam al-Yahudi waktu itu. Paham ya? Nah, setelah beliau masuk Islam dengan Islam yang bagus, Islam yang baik, nah langsung datanglah Abdullah bin Salam mengatakan, "Ya Rasulullah, haula kadzabu alaik." Wahai Rasulullah, mereka telah berdusta kepadamu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pengen melihat datangan kitabnya. Setelah didatangkan kitabnya, fa idza bihi ayat rajam. Di situ ada ayat rajam padahal. Cuman ditutupi dengan apa? Jari jemarinya. Biar enggak nampak. Paham ya? Ingin nipu lah intinya. Akhirnya Rasulullah SAW meminta agar diangkat. Dalam hadis tersebut diangkat apa? Jari jemarinya. Ketika diangkat, fa idza bihi ayat rajam. Ternyata di dalam Taurat pun sama gitu loh. Bahwasanya orang yang berzina yang sudah berkeluarga itu dirajam hukumannya. Paham? Nah, lihat liciknya orang Yahudi. Karena Abdullah bin Salam tahu persis bagaimana isi Taurat itu, karena beliau kan dulu dikenal dengan ulamanya orang Yahudi kan. Nah, sebelum masuk Islam itu. Kita lihat sini. Wa a'radu an da'watil mursalin, dan mereka akhirnya berpaling dari dakwahnya para rasul. Bal qataluhum, lihat, bahkan mereka membunuh para rasul. Orang Yahudi terkenal ma'ruf. Di zamannya ma'ruf, terkenal dan viral. Bahkan sampai saat ini orang Yahudi sangat benci dengan apa? Islam. Paham ya? Karena mereka pengennya Islam itu hancur dan tunduk terhadap syariat mereka. Tunduk terhadap apa? Ajaran mereka. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, lihat. Sampai orang-orang tunduk kepada agama mereka baru diam. Tapi selama belum tunduk, selama belum mengikuti mereka, terus mereka berupaya bagaimana caranya menghancurkan agama Islam. Lihat, terkenal membunuh para nabi. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qatalahumul anbiya. Ya kan? Ayatnya itu, sungguh Allah Ta'ala mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah Ta'ala itu fakir. Fakir itu pelit. Paham ya? Fakir, pelit. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, kami yang kaya. Allah Ta'ala fakir, kami yang kaya katanya. Dan kemudian kata Allah Ta'ala, kami sungguh akan mencatat ucapan mereka dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Dikenal membunuh para nabi mereka. Jadi kalau kita telusuri sejarahnya orang Yahudi, itu Allah Ta'ala aja gak selamat. Allah Ta'ala tidak selamat dari kejahatan orang Yahudi. Padahal Allah Ta'ala siapa? Zat yang menciptakan kita, yang menciptakan mereka. Tapi Allah Ta'ala aja gak selamat dari kejahatan orang Yahudi. Para nabi selamat gak? Gak selamat juga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah apa? Pernah hendak diracun dan sudah terracun, tapi Allah telah selamatkan waktu itu. Siapa yang diracuni? Orang Nasara atau orang Yahudi? Orang Yahudi. Imra'ah Yahudiyah menyodorkan seakan-akan apa? Modus dengan daging kambing yang dibakar atau dipanggang itu, dikasihkan. Ternyata disusupkan padanya racun, bayangkan. Berupaya untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun saat itu Allah Ta'ala masih selamatkan beliau alaihissalam sampai akhir hayatnya. Ketika beliau meninggal dunia, disebutkan para ulama tidak terlepas dari asar pengaruh racun yang dulu pernah disebutkan oleh perempuan Yahudi tersebut. Nah, melihat bagaimana sejarah orang Yahudi. Nah, ternyata orang-orang Yahudi mbah buyutnya orang-orang Syiah Rafidhah. Sehingga gak heran peperangan yang kelihatannya Masya Allah dahsyat, Iran melawan Israel ya, orang Yahudi melawan Syiah Rafidhah, kemudian apa? Diam sekejap, damai atau semisalnya, itu gak heran. Karena bagaimana? Mbah buyut melawan cucunya sendiri. Ibaratnya gitu. Antum lihat pendiri Syiah Rafidhah siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Nah, berarti kan mbahnya kan orang Yahudi. Cucu-cucunya, anak-anaknya siapa? Syiah Rafidhah. Makanya kalau perang itu paling-paling enggak lama mereka. Ya, politik atau yang semisalnya ujungnya damai. Karena berpikir masa mbahnya merangi cucunya sendiri.
Itu kalau kita ibaratkan dengan apa bahasa yang agak barangkali beda sedikit ya, tapi maknanya sama. Maksudnya Syiah Rafidhah dengan orang Yahudi itu sebenarnya kawan, teman. Sejarahnya kan tahu sendiri kan, Syiah Rafidhah pencetusnya siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Paham ya? Nah, kemudian waktu itu membuat apa? Nah, semacam kelompok atau perkumpulan yang mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib melebihi kadarnya. Ya kan, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Faman sana'a min a'immati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama sana'u faqad tashabbaha bihim wa yanaluhum min al-'uqubah biqadri ma tashabbaha bihim fi. Maka barang siapa yang berbuat dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana mereka berbuat, maka sungguh dia telah menyerupai dengan apa? Dengan orang-orang al-Yahud, dan dia akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar keserupaan yang mereka lakukan. Wa hakadha min man 'abadallaha 'ala jahlin wa dhalalah. Hati-hati ini. Dan demikian pula orang yang menyembah Allah di atas kebodohan dan kesesatan. Paham ya? Nah, bermodalkan semangat, bermodalkan indahnya amalan, kumpul buahnya orang, ribuan orang yang dibaca kalimat tauhid. Paham ya? Dengan jumlah yang fantastis. Dengan jumlah yang luar biasa, 500 kali, 1000 kali. Dengan malam-malam tertentu, malam Jumat Kliwon, malam Selasa Wage, malam Rabu Pon, istilah Jawa itu. Paham ya? Lihat. Nah, semangat luar biasa. Tapi hanya bermodalkan semangat saja. Itu enggak dicontohkan. Indah memang kalimat tauhid, indah atau tidak? Indah, la ilaha illallah. Tapi lihat cara mereka. Cara mereka apa? Melantunkannya, cara mereka mengamalkannya dengan geleng-geleng kepala, ada yang joget juga. Ada yang apa barakallahu fik hanya an-nafyu isbat, an-nafyu wal isbat. Ada yang nafi saja, ada yang isbat saja. Ada yang akhirnya di ujung-ujungnya dhamir apa? Munfasil. Huwa. Lihat itu. Nah, karena apa? Ala jahlin wa dhalalah, kesesatan. Faqad tashabbaha bin nasara, maka sungguh serupa dengan orang-orang Nasara. Antum lihat orang-orang sufi secara umum ya, yang mereka gemar dengan hadrani itu, antum lihat itu. Jarang sekali yang mereka diam gini. Pasti ada musik, ada nada, kemudian ada joget-joget sedikit. Goyang-goyang kepalanya, walaupun yang dilantunkan kalimat tauhid, walaupun. Coba. Jadi menurut mereka itu ingin berzikir, berdoa, tapi campur dengan kemaksiatan itu loh. Allahul musta'an. Nasallaha an yahdiyahum. Fan nasara adha'u kitabahum. Maka orang-orang Nasara mereka menyia-nyiakan kitab mereka. Wa a'radu anhu, dan mereka berpaling darinya. Fadallu al-jahla ilm, maka mereka barakallahu fik sesat. Maka mereka sesat. Dikenapa? Dikarenakan kebodohan di atas ilmu. Wallahu musta'an. Maka kebodohan mereka itulah yang menyesatkan. Oleh karena itu jangan pernah ridha, rela dengan kebodohan. Semangat belajar untuk menghilangkan kebodohan. Karena kebodohan itu ibaratnya apa? Ibaratnya penyakit yang bisa membunuh pantonnya. Pantonnya ingat enggak Rayhan? Naam, ahsanta. Kata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab An-Nuniyah, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarqibi muttafiqani nassun minal qur'ani wa min sunnatin wa tabibu dzakal 'alim rabbani. Artinya kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Obatnya ada enggak obatnya? Ada. Berapa obatnya? Dua perkara yang tidak terpisahkan obatnya. Dua perkara yang harus senantiasa bersatu, Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi obat ini jangan dikonsumsi secara otodidak. Harus ada yang mengarahkan, membimbing. Siapa yang akan membimbing, mengarahkan? Para ulama. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dipahami sendiri, beristiad sendiri, minum obat tadi. Paham ya? Akhirnya apa? Pengennya cepat, agar segera tuntas, agar segera sembuh penyakitnya. Langsung dia apa? Enggak pakai resep, enggak pakai bimbingan para ulama, dia pahami sendiri. Salah. Yang ujung-ujungnya apa? Ibaratnya overdosis. Paham ya? Nah, coba antum lihat resep dokter ketika antum barakallahu fi berobat, dikasih resep 3 kali sehari obatnya. Coba antum minum lafaznya 3 kali sehari atau minum sekali sehari. Atau diminum langsung semua obatnya misalkan. Paham ya? Nah, bisa apa? Overdosis. Karena enggak sesuai dengan aturannya.
Begitu pula Al-Qur'an was sunnah kalau dipahami otodidak sendirian, tanpa bimbingan, tanpa arahan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama rabbaniyin, bisa apa? Bisa dikhawatirkan dia terjerumus dalam kesesatan. Karena mungkin dia merasa benar padahal salah gitu loh. Perlu bimbingan ya. Nah, makanya belajar penting. Makanya disebutkan situ apa? Siapa tabibnya? Siapa tabibnya? Wa tabibu dzakal alim rabbani, dan dokternya adalah alim rabbani. Siapa al-alim rabbani itu, Hizam? Naam, ahsant. Al-alim rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Ingat-ingat, al-alim rabbani itu adalah orang yang mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Jadi ilmu bertahap. Ilmu itu apa? Bertahap. Tidak semuanya, nah barakallahu fiik, langsung tinggi, bertahap. Mulai ilmu yang dasar, kemudian ilmu yang berikutnya, ilmu yang berikutnya. Nah, sebagaimana ketika orang bertahap mempelajari ilmu tauhid, ya kan, ilmu akidah, ilmu bahasa Arab, nahwu, bertahap. Itulah al-alim rabbani yang bisa mengajarkan ilmu dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Kita lihat sini. Wastahabbul 'ama 'alal huda, justru mereka lebih cenderung cinta terhadap kebutaan dibandingkan petunjuk. Lihat, enggak mau belajar, paham ya? Padahal yang ngajarkan ada. Enggak mau hadir di majelis ilmu, padahal majelis ilmu ada. Paham ya? Tentunya yang seperti ini apa, barakallahu fiik, sangat rugi sekali gitu loh. Kesempatan ada, kesehatan ada. Nyempatkan waktunya enggak mau dia. Sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hartanya. Hati-hati. Hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu rawal Bukhari, apa kata Rasulullah SAW? Man human apa? Na'am barakallahu fiik, ni'matani maghburun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. As-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang seringnya kebanyakan manusia itu tertipu dengannya. Paham ya? Terkalahkan, tertipu dengan dua kenikmatan tersebut. Nikmat apa? Nikmat waktu luang dan kesehatan. Coba lihat, banyak orang-orang yang sehat tapi malas belajar. Banyak orang yang punya waktu luang tapi justru digunakan untuk perkara yang sia-sia. Di saat dia sakit baru sadar, duhai seandainya kami sehat, kami akan hadir di majelis ilmu. Berangan-angan ketika dia sakit. Paham ya? Yang satunya, duhai seandainya kami punya waktu luang, kami akan belajar. Tapi di saat dia sehat sembuh, di saat waktunya luang, lupa itu semuanya. Jangan. Sempatkan, luangkan waktunya. Manfaatkan kesehatan tersebut. Untuk apa? Untuk menghilangkan kebutaan, mengarah kepada petunjuk, menghilangkan penyakit kebodohan, mengarah kepada apa? Al-ilm. Fakana jazaohum an hakamallahu alaihim bid-dhalal. Maka balasan mereka, Allah telah hukumi mereka dan kesesatan. Wad-dhalalu diddul haq. Dan kesesatan itu lawan daripada apa? Kebenaran. Karena kebenaran jumlahnya berapa kebenaran, Mas? Jumlahnya berapa kebenaran itu? Al-haq itu jumlahnya berapa? Al-haq jumlahnya berapa, Nafal? 2? Masya Allah. Hayakallah ahlan wa sahlan. Al-haq jumlahnya berapa, Ibrahim? Al-haq berapa jumlahnya al-haq? Satu saja. Lihat ayatnya, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Paham ya? Nah, maka tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Makanya kalau ada yang mengatakan kelompok sana juga benar, sana juga benar, Sufiyah juga benar, kemudian Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, semuanya benar, enggak ada yang salah. Ya salah. Kebenaran cuma satu. Paham ya? Nah, di sana juga Sunni Salafi cuma bolehkan televisi katanya. Di sana juga Sunni Salafi bolehkan selfie katanya. Yang sini Sunni Salafi enggak bolehkan televisi, enggak bolehkan selfie, enggak bolehkan yayasan misalkan. Semuanya sama. Tidak. Al-haq hanya satu. Paham ya? Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalaliyat ini. Maka tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Jadi al-haq cuma berapa? Satu saja. Paham ya? Apa sih al-haq itu? Apa itu al-haq? Apa itu al-haq? Al-haq. Apa itu al-haq? Kata Imam Abu Syamah rahimahullah apa? Al-haq itu apa?
Siapa yang ingat kalamnya Imam Abu Syamah rahimahullah? Haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal murad bihi apa? Siapa yang ingat? Kapanpun datang perintah untuk berjamaah. Jamaah di sini adalah apa? Jamaatul muslimin wa imamihim. Paham ya? Kemudian apa? Syahidnya setelahnya. Fal murad bihi luzumul haqqi wa tiba'ah. Berarti kesimpulannya al-haq itu senantiasa berjamaah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu al-haq. Paham ya? Walaupun jumlahnya tidak harus banyak. Paham ya? Nah, jadi luzumul haqqi wa tiba'ah itu makna dari jamaah. Kemudian makna dari al-haq adalah apa? Luzumul jamaah. Jamaah di sini barakallahu fik bukan jamaah tabligh ya. Bukan jamaah tabligh bukan. Bukan jamaatul ikhwan muslimin juga. Tapi jamaah di sini adalah nam al-firqatun najiyah atau iftul mansurah. Paham ya? Jadi makna al-haq adalah apa? Adalah luzumul jamaah ma'al kitab was-sunnah. Senantiasa bersama jamaah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak harus banyak. Satu orang pun selama dia istiqamah di atas al-haq tersebut dikatakan apa? Al-jamaah. Sebagaimana kalamnya al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Masih ingat? Naam, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Kita lanjutkan lagi. Wad-dhalal huwal batil, dan kesesatan itu adalah kebatilan. Wa man tashabbaha bihi min a'immati Muhammad alaihi salatu wassalam walau kana min jumlatil muslimin fil i'radi an ta'allumil wajib alaihi min al-'ilm syar'i liishtighalihi bidunya. Kata beliau, kesesatan itu adalah kebatilan. Dan barang siapa yang menyerupai orang-orang Yahud dan Nasara dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walau kana min jumlatil muslimin, walaupun mereka adalah dari sebagian atau dari secara umum kaum muslimin, fil i'rad, keserupaan dalam hal i'rad berpaling dari mempelajari perkara yang wajib atasnya berupa ilmu syar'i. Karena sibuknya dengan dunia, lihat, sibuknya dengan dunia, hati. Dunia ini hanya sementara, ingat, bukan selamanya. Dan itu tentunya antum saksikan bagaimana setelah dunia, apakah ada dunia lagi? Tidak ada. Makanya sangat disayangkan mati-matian ngejar dunia, ternyata besoknya mati. Itu kan ungkapan sebagian orang seperti itu kan. Mati-matian ngejar apa? Dunia, ternyata besoknya mati dia. Nah, dunia enggak dibawa pergi. Itu pun hanya sementara. Sudah sementara, sedikit lagi, ya kan? Nah, tapi akhirat barakallahu fik selamanya. Bukan sedikit lagi. Nampak sedikit tapi banyak kalau akhirat itu. Diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, makanya jangan pernah mengejar dunia. Kalau ngejar-ngejar apa Muhammad? Akhirat. Kalau ngejar akhirat dapat apa? Dapat dunianya. Ya kan, kalau ngejar dunia dapat akhiratnya enggak? Naam. Makanya kalau ngejar akhirat barakallahu fik. Targetkan akhirat nomor 1. Dunia insyaallah akan senantiasa menyusul dan menyertai. Kita lihat, itlaisa lahum an yatafaqqah fid dinillah alladzi khalaqahu Allah azza wa jalla min ajli an yatafaqqah fihi faya'budullaha ala basiran yati. Dikarenakan itnya itu apa namanya ini? Ta'liliyah. Dikarenakan laisa lahu, tidak ada pada orang tersebut laisa lahu hammun afan, laisa lahu hammun. Dikarenakan tidak ada pada orang tersebut rasa apa? Hammun, keinginan kuat untuk memahami, mempelajari agama Allah yang Allah telah ciptakan dalam rangka memahami agama tersebut agar beribadah kepada Allah di atas ilmu. Enggak ada raghbah, keinginan lagi. Enggak ada lagi barakallahu fi kecintaan terhadap ilmu. Ini tipe yang ketiga kemarin ya. Fakana hammuhu mahsuran fi ma'kalihi wa mashrabihi wa malbasihi wa mata'il hayat istijabatan lisyahwati wa raghbati. Allah musta'an. Ini ngeri. Paham ya? Dia enggak peduli dengan ilmu lagi, tidak peduli memahami ilmu agama. Akan tapi keinginan kuatnya, hammu, ambisiusnya, keinginan kuatnya terbatas pada makanannya, minumannya, pakaiannya dan keindahan kenikmatan dunia. Kenikmatan keindahan kehidupan ini. Hanya untuk memenuhi apa syahwatnya dan keinginannya terhadap dunia dia ini. Allah musta'an, seperti itu. Menunjukkan bahwasannya barakallahu fiikum
tipe yang seperti ini rugi. Bukan hanya rugi dunia, bukan hanya rugi akhiratnya, dunianya pun rugi. Banyak orang yang mati-matian ngejar dunia tapi nggak dapat juga. Rugi nggak dunianya? Rugi. Sudah rugi dunianya, rugi akhiratnya. Tapi banyak orang yang santai, tenang, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan akhiratnya, dunia secukupnya, seperlunya, dia selamat dunia dan akhiratnya. Bisa dipahami ya? Lihat ini. Fakana mutasyabbihan bin nasara ad-dullal. Maka orang tersebut serupa dengan orang Nasara ad-dullal, yaitu orang-orang sesat. Paham ya? Fahuwa minhum fima tashabbaha bihim fi. Maka orang tersebut termasuk mereka, termasuk orang Nasara pada perkara yang dia serupa terhadapnya. Mafhum? Jadi jangan sampai seperti orang Nasara yang mereka apa? Beramal tanpa ilmu, bermodalkan apa? Hanya semangat, bermodalkan semangat, bermodalkan barakallahu fikum keinginan kuat tapi tanpa didasari oleh ilmu. Karena kalau hanya ilmu, kalau hanya rasa semangat tanpa ilmu, amalannya bagaimana? Mardudatun la tuqbalu. Pantunnya. Pantunnya. Kadang-kadang kita mudzakarah seperti ini ya, pantun mengenai amalan itu kalau tanpa didasari oleh ilmu ditolak, enggak diterima. Karena dengan ilmu akan terlahirkan al-ikhlas wal mutaba'ah. Antum tahu antum? Antum ingat? Ingat? Antum ingat Naufal? Ayo bismillah. Ayo sekali lagi. Naam. Ahsan, pendek, simpel, padat, mudah dihafalkan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dihafalkan yang belum hafal ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, enggak diterima. Nah, kenapa ditolak enggak diterima? Karena berpotensi amalannya tidak ikhlas dan tidak mutaba'ah, itu yang dikhawatirkan. Paham? Makanya pentingnya yang namanya al-ilm. Kita ambil dikit lagi. Wa hadha yahsulu fi katsirin min sufufil muslimin yajhaluna usulad-din sahih. Dan ini terjadi pada kebanyakan di barisan-barisan kaum muslimin, mereka bodoh terhadap apa? Terhadap perkara pokok agama ini. Enggak paham apa itu rukun Islam, tidak paham apa itu rukun iman, dan enggak paham apa itu barakallahu fiik salat yang benar bagaimana, tata caranya bagaimana, enggak paham. Mereka sibuk dengan dunianya. Paham ya? Nah, sampai mereka punya komunitas apa kemarin? Karena sibuk dengan dunia, Pasan Prejo. Apa salah Pasan Prejo itu? Nah, ini tahu Pasan Prejo. Naam, pasukan anti prakerja. Paham ya? Nah, jadi dia enggak pernah libur kerja, tapi lupa akhiratnya. Kerja terus enggak masalah, tapi enggak lupa akhiratnya itu loh. Ini enggak libur kerjanya, target harta, target fulus ya kan, tapi lupa akhiratnya, itu yang salah. Kerja tiap hari ada larangan enggak padahalnya? Enggak ada larangan. Cuman yang dilarang itu melupakan akhirat, itu aja. Paham ya? Nah, jangan barakallahu fi gabung dengan apa Pasan Prejo tapi lupa salat, lupa ibadah, lupa akhiratnya jangan. Nah, Pasan Prejo gambar cangkul itu kaosnya. Allah musta'an, pasukan anti prakerja. Kerja terus, nggak ada larangan pada asalnya, cuman jangan lupa akhiratnya itu aja, ya kan? Yang jadi permasalahan lupa akhirat itu, lupa sholat, ya kan? Nah, sudah Pasan Prejo, sholatnya bagaimana? Berling lagi. Apa berling? Kober dan iling. Ketika sempat dan ketika ingat. Allahul musta'an. Dikit lagi. Wa ahkam, kata mulia yajhaluna usuluddin wa ahkamahu al-ma'lumah min ad-din bid-darurah, sahih. Mereka bodoh terhadap pokok-pokok agama dan hukum-hukumnya yang sudah diketahui termasuk bagian dari agama secara darurat, enggak paham dia. Misal kayfiyat taharatihim min al-ahdath wal anjas, lihat. Seperti tata cara bersucinya mereka dari hadas-hadas dan najis-najis, enggak paham mereka. Enggak paham bagaimana cara bersuci, bagaimana yang benar, enggak paham. Karena enggak mau belajar gitu loh. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memberikan komentar sangat bagus ketika menyebutkan hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala kehendaki padanya suatu kebaikan,
niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Nah, Syekhul Islam mengatakan apa? Walazimu dzalik anna man lam yufaqqihullahu fid din lam yurid bihi khairan. Lihat itu. Jadi artinya apa barakallahu fiik? Artinya dalam hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan tadi itu, barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan apa? Pahamkan dia dalam masalah agama. Kata Syekhul Islam, walazimu dzalik anna man lam yufaqqihullahu fid din lam yurid bihi khairan. Berarti konsekuensinya, lazimnya, nah barakallahu fiik, barang siapa yang tidak dipahamkan dalam ilmu agama, Allah Ta'ala tidak menghendaki padanya kebaikan. Lihat. Makanya jangan bangga dulu. Paham ya? Kalau dia enggak paham agama, berarti kebaikan tidak ada pada dirinya. Makanya kalau menjadi orang barakallahu fiik, kita pastikan cinta dengan agama ini. Cinta mempelajarinya dan cinta mengamalkannya. Tidak ada yang maksum, ingat-ingat ya. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang tidak terlepas dari kesalahan. Semuanya pasti ada kesalahan dan keluputan. Namun pastikan menjadi orang-orang yang siap untuk segera bertaubat, istighfar Allah Ta'ala ketika terjatuh dalam kesalahan. Mencari kesempurnaan selain Nabi dan Rasul itu enggak ada. Yang ada hanya berusaha untuk menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna. Kesempurnaan yang hakiki, nah barakallahu fiik, yang maksum, yang selamat dari dosa-dosa hanya Nabi dan Rasul. Ya kan? Nah, adapun selain Nabi dan Rasul, nah barakallahu fiik, nah dikatakan sempurna, bersih dari dosa enggak ada. Tidak maksum. Kita lihat sini barakallahu fiik. Kata beliau, wa kaifiyatus shalawatim, dan juga tidak tahu bagaimana tata cara salat mereka, bisababin, dengan sebab annahum ma jalasu ilal muallim, ya, karena mereka tidak duduk di hadapan muallim. Pentingnya belajar di hadapan guru. Jangan hanya mengandalkan medsos, sosmed. Tahu sosmed? Antum tahu sosmed antum? Sosial media. Tahu medsos antum? Media sosial. Paham ya? Nah, jangan mengandalkan itu. Itu hanya sarana, membantu saja. Tapi upayakan kalau memungkinkan, lihat ini. Jalasu ila muallim, duduk di hadapan muallim. Mereka tidak, enggak mau duduk mereka. Ada yang gengsi, ada yang bergaya sok berilmu, ada juga yang mengatakan sekarang cukup di Google ada katanya. Lah kalau Google-nya hidup selalu hidup. Ya kan? Google itu hidup kalau ada kuota kan? Iya enggak? Di antaranya kalau ada kuota baru hidup kan? Lah kalau kuotanya habis, kemudian internetnya lemah misalkan, ya kan? Kemudian pulsanya enggak ada. Mana hidup Google itu? Enggak hidup di situ. Ya kan? Nah, ilmunya jangan sampai hanya yang ada di dalam media sosial. Perlunya dihafalkan Al-Qur'an, dihafal As-Sunnah, ya kan? Menghafalkan kaidah-kaidah yang perlu dihafal, kemudian diamalkan ilmu yang dia pelajari. Jangan ketika ditanya sammulana rijalakum, tunjukkan kepada kami guru-guru kalian. Haddatsana Facebook. Ya kan? Haddatsana Instagram, haddatsana Telegram, haddatsana WhatsApp, haddatsana Google, al-alamah Google ujung-ujungnya. Nah, Allah musta'an. Ini hanya membantu. Media sosial hanya membantu, bukan targetnya. Jadi upayakan semaksimal mungkin bisa duduk menghadiri majelis ilmu secara langsung, tatap muka. Nah, barakallahu fiik, kemudian proses di situ barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.